Film diawali dengan memperlihatkan bencana gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,5 skala Richter yang langsung menghancurkan kota itu. Peristiwa itu terjadi di Norwegia, di mana tsunami dahsyat menghantam desa wisata, hingga merenggut nyawa sedikitnya 250 orang. Dijelaskan, seorang ahli geologi Kristian dinyatakan sebagai pahlawan atas keberaniannya menyelamatkan orang-orang selama bencana alam ini, dan ia diundang untuk tampil di televisi. Kini, 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa tragis itu, dan kehidupan Kristian berubah menjadi lebih buruk. Ia berada di ambang perceraian dengan mantan istrinya bernama Idun dan memutuskan untuk menjalani kehidupan menyendiri di desa yang terkena tsunami. Putri Kristian, Julia, nampak mengunjungi ayahnya, berharap bahwa ia telah menemukan pelipur lara dan siap untuk kembali ke rumah. Namun, Julia menemukan sesuatu yang tidak mengenakan saat ia menemukan sebuah ruangan rahasia di rumah Kristian yang didedikasikan untuk peristiwa dan korban tsunami. Kristian menganggap dirinya bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat mencegah tragedi itu. Keesokan paginya, untuk menghibur ayahnya, Julia menyiapkan sarapan untuknya. Kristian menyadari bahwa dalam kondisinya saat ini, ia tidak mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang layak untuk putrinya. Ia bersikeras agar Julia segera kembali ke Oslo menemui ibunya dan mengantarnya dengan feri terdekat. Saat Julia pergi, ia dengan sedih melihat ayahnya menangis, sambil membungkuk di atas sweternya yang terlupakan. Merasa kewalahan, Kristian kembali ke rumah dan berbaring tak bergerak di lantai hingga larut malam. Ia memutuskan untuk menyalakan berita, di mana ia mengetahui tentang kematian sesama ahli geologi bernama Konrad Lindblom karena runtuhnya terowongan di Oslo. Kristian ingat bahwa sehari sebelum kecelakaan, Konrad telah meneleponnya, tetapi ia tidak mengangkat telepon. Sebuah firasat buruk menyiksa ahli geologi itu, dan ia akhirnya memutuskan untuk membuka amplop dari Konrad, yang sebelumnya juga ia abaikan. Di dalamnya, ia menemukan penelitian rekannya yang menunjukkan aktivitas seismik yang menyebabkan serangkaian bencana alam di wilayah Oslo. Dalam naskahnya, Konrad mengungkapkan kekhawatirannya tentang kemungkinan gempa bumi baru di ibu kota, mirip dengan yang terjadi 100 tahun lalu. Kristian menghabiskan malam tanpa tidur, dihantui oleh pikiran-pikiran yang mencemaskan. Ia menyadari bahwa sekarang ia memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya dan memperingatkan penduduk tentang bencana alam baru. Pagi-pagi sekali, ia naik kereta ke Oslo dan menuju pusat pemantauan seismik. Di sana, ia bertemu dengan kepala pusat, Johannes Loberg, dan bercerita tentang penelitian Konrad. Johannes meyakinkannya bahwa aktivitas seismik yang dikhawatirkan geolog itu disebabkan oleh ledakan konstruksi di seluruh kota. Namun, Kristian tidak yakin dengan argumennya. Situasi tersebut memotivasi Kristian untuk menenangkan diri dan melakukan penelitiannya sendiri. Ia mengunjungi rumah Konrad, di mana ia bertemu putrinya bernama Marit. Memasuki kantor mendiang koleganya, Kristian membeku karena takjub. Seluruh ruangan didedikasikan untuk penelitian Konrad selama bertahun-tahun, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya. Di antaranya, Kristian menemukan sampel batuan kota dan peta yang menunjukkan aktivitas seismik yang signifikan. Temuan ini mengonfirmasi kekhawatiran Kristian tentang kemungkinan gempa bumi baru dan membantah pembenaran pemantauan sebelumnya terhadap Johannes. Kristian meneleponnya untuk mengklarifikasi lokasi pekerjaan konstruksi di kota itu dan membandingkan informasi ini dengan tanda-tanda di peta. Johannes dengan enggan berjanji untuk menghubungi kontraktor konstruksi untuk mendapatkan informasi tambahan. Mengumpulkan keberanian, Kristian memutuskan untuk mengunjungi keluarganya. Pertemuan dengan putra-putranya Sandre dan pacarnya Mia disertai dengan percakapan canggung, sebelum pasangan itu pergi ke bioskop. Kristian menyapa istrinya dan mengembalikan sweter yang Julia lupa bawa ke rumahnya. Selama berbasa-basi, Idun memberitahu Kristian tentang pelajaran balet putri mereka dan mengundangnya untuk menghadiri pertunjukannya. Setelah sekian lama, Kristian dan Idun membahas perpisahan mereka. Sang geolog bermaksud untuk berbagi kekhawatirannya dengan istrinya, tetapi pada saat itu, listrik di apartemen padam untuk kedua kalinya dalam seminggu. Pasangan itu menuju ke ruang bawah tanah untuk memeriksa panel listrik. Pada saat itu, Idun menyadari bahwa ruangan itu terlalu pengap, yang menyebabkan kekhawatiran bagi sang geolog. Tiba-tiba, tikus-tikus melompat ke arah mereka, hingga membuat Idun takut. Kristian mencoba menjelaskan kemungkinan alasan kegagalan fungsi tersebut, tetapi karena stres, ia tidak siap untuk mendengarkan. Keesokan paginya, Kristian kembali ke rumah Konrad untuk melihat lagi penelitiannya. Marit memasuki kantor, dan Kristian berbagi kekhawatirannya tentang kemungkinan gempa bumi. Ia menanggapi informasi ini dengan skeptis karena ayahnya telah dikuasai oleh pikiran obsesifnya tentang ancaman yang akan datang sepanjang hidupnya hingga mengabaikan keluarga. Kristian memahami motivasi di balik tindakan rekannya,
karena ia bertujuan untuk menyelamatkan ratusan nyawa yang tidak bersalah. Ia meminta Marek untuk membawanya ke terowongan Aslovjord tempat ayahnya meninggal. Awalnya ragu-ragu, akhirnya dia setuju untuk ikut dalam perjalanan untuk mengungkap misteri penelitian terakhirnya. Setelah sampai di lokasi, mereka berjalan melewati puing-puing terowongan yang runtuh. Christian menemukan alat pengeboran di batu, yang digunakan Conrad untuk mengambil sampel baru dari batu gunung. Ahli geologi itu membawa inti batu itu bersamanya untuk dipelajari lebih lanjut. Sementara itu, Julia berlatih untuk konser tunggalnya, tetapi tidak berhasil mencari ayahnya di antara penonton. Kecewa, Idoon menelepon suaminya untuk mencari tahu mengapa dia terlambat untuk penampilan putri mereka. Selama percakapan yang menegangkan itu, Christian secara tidak sengaja menyentuh sampel batu gunung dan menyadari bahwa tanah di bawah Oslo sangat lemah. Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti seluruh kota. Di dekat gedung opera Oslo, getaran bawah tanah yang kuat mulai terjadi. Idun menutup telepon dan bergegas ke Julia, yang terkepung di gedung yang runtuh. Untungnya, gadis itu tidak terluka, dan mereka berhasil mengeluarkannya. Ketika Johannes dan timnya tiba untuk memeriksa kerusakan, Christian, dengan marah lalu menyerangnya. Dia menghancurkan sampel inti ke tanah, menunjukkan kepada pengawas kondisi tanah yang mengerikan di bawah kota. Namun, Johannes bersikeras bahwa keruntuhan terjadi karena pembusukan balok penyangga gedung opera. Dia memecat ahli geologi itu, sekali lagi menyatakan bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Menjelang malam, Christian kembali ke rumah untuk meminta maaf karena tidak menghadiri pertunjukan. Dengan air mata di matanya, Idoon mencoba mencari tahu apa yang telah merasuki suaminya selama ini. Bersama-sama, mereka mengalami tsunami yang mengerikan di mana Christian menyelamatkan banyak nyawa. Namun, setelah tragedi itu, ahli geologi itu menjauhkan diri dari keluarganya, meninggalkan mereka sendirian. Christian akhirnya hancur dan mengungkapkan bahwa dia terus-menerus memikirkan bencana berikutnya. Suaranya mencerminkan ketidakberdayaan dan kecemasan. Tidak dapat menahan emosinya, lalu dia mulai menangis. Idun yang merasakan sakitnya, memeluknya, dan mereka menghabiskan malam bersama dan saling mendukung. Hari baru pun tiba. Anak-anak terkejut saat mendapati ayah mereka di dapur. Julia yang bahagia bergegas memeluknya, berharap keadaan akan membaik. Idun kemudian pergi bekerja di Radisson Blu Plaza Hotel, dan Sondre menuju Universitas Oslo. Sementara itu, di pusat penelitian aktivitas seismik, terjadi kesibukan karena pihak berwenang khawatir tentang runtuhnya gedung opera dan meminta penjelasan kepada para peneliti. Johannes mengklaim bahwa penyebabnya terletak pada alat peledak selama pekerjaan perbaikan. Tetapi data sistem pemantauan terbaru menunjukkan sebaliknya. Marit menemukan video yang mengganggu di komputer ayahnya, dan pulang ke Christian untuk membagikan temuannya. Rekaman itu menunjukkan Conrad menggunakan tikus untuk mempelajari teorinya, dan semua tikus mati karena terpapar gas beracun. Ahli geologi yang khawatir itu menunjukkan kepada Marit foto-foto tubuh hewan tak bernyawa yang juga diracuni oleh gas sebelum gempa bumi yang terjadi 100 tahun lalu. Sang ahli geologi, dengan ngeri, sampai pada kesimpulan bahwa Oslo pasti menghadapi gempa bumi dahsyat dengan kekuatan hingga 9,5 skala Richter, dan bahwa keruntuhan tragis yang merenggut nyawa Conrad hanyalah pertanda malapetaka yang akan datang. Christian, Julia, dan Marat bergegas ke Hotel Radisson Blu untuk memperingatkan Idun tentang bahaya tersebut. Christian mencoba menghubungi istrinya, tetapi istrinya sedang berbicara dengan seorang kolega dan mengabaikan panggilannya. Sementara itu, Julia mulai panik, merasakan terulangnya bencana global. Sang ayah mencoba menenangkan gadis itu, tetapi dia juga sama takutnya. Dia mencoba menghubungi Sondre, tetapi dia sedang berada di kelas dan mengabaikan panggilan tersebut karena tatapan tajam sang instruktur. Christian memutuskan untuk menelepon ancaman bom palsu untuk memulai evakuasi siswa. Sementara itu, Marit tiba di hotel, dan Christian buru-buru berangkat mencari Idun. Julia bergegas menemui ayahnya, memohon agar dia tidak pergi, tetapi dia bersikeras agar dia tetap di dalam mobil dan menunggunya. Di bagian resepsionis, Christian mengetahui bahwa istrinya ada di lantai atas gedung tersebut. Christian segera memasuki lift dan, sambil mencoba menenangkan tangannya yang gemetar untuk menghubungi Johannes. Ia memperingatkannya bahwa gempa bumi akan terjadi kapan saja, dan mendesaknya untuk segera memberitahu semua layanan yang diperlukan. Namun, sebelum mereka dapat menyelesaikan pembicaraan, sistem pemantauan memberi sinyal bahaya. Sementara itu, alarm berbunyi di universitas, mengejutkan semua mahasiswa. Sondre mulai mengumpulkan barang-barangnya, tetapi sinyal tiba-tiba terputus, dan guru itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, melanjutkan kuliah. Sopir truk itu membunyikan klakson dengan agresif kepada Marit, menuntut tempat parkir. Karena kesal, Marit keluar dari mobil untuk mengklarifikasi situasi dengan pria itu. Memanfaatkan momen itu, Julia diam-diam melarikan diri, berangkat untuk mencari orang tuanya. Marit melihatnya memasuki lift ke lantai atas dan mengejarnya. Christian menemukan Idun di lantai 34 dan mencoba meyakinkannya untuk segera meninggalkan gedung. Istrinya dengan skeptis menepis perkataannya, dengan mengatakan bahwa jika memang ada ancaman nyata,
pihak berwenang pasti sudah memberitahu masyarakat. Christian memaksanya masuk ke lift dan mengaktifkan alarm kebakaran untuk memaksa semua orang mengungsi. Sebelum pintu lift tertutup, orang tua itu melihat putri mereka memasuki ruangan. Karena alarm kebakaran aktif, lift otomatis turun ke lantai 1, dan Christian tidak berhasil menyelamatkan Julia tepat waktu. Diliputi perasaan takut akan malapetaka, Sandre mencoba meyakinkan semua orang untuk meninggalkan auditorium, tetapi permohonannya diabaikan. Pada saat yang sama, lampu di hotel padam, dan komunikasi terputus, membuat Idun dan Christian terjebak di dalam lift. Julia dan Marit, di teras terbuka, menyaksikan getaran kuat yang langsung menenggelamkan sebagian besar kota ke bawah tanah. Marit bereaksi cepat, melindungi Julia dari gelombang kejut. Lift yang membawa Christian dan Idun mulai jatuh karena dampak getaran kuat tetapi tiba-tiba berhenti. Christian sadar lebih dulu setelah jatuh dan mencoba menyelamatkan istrinya, yang kondisinya lebih kritis. Dalam keadaan syok, Idun menemukan jalan keluar dari lift melalui lubang kecil di langit-langit. Bersama Christian, mereka menaiki tangga perawatan untuk mencapai lantai atas terowongan lift dan menemukan putri mereka. Sementara itu, Marit sadar kembali tetapi tidak menemukan Julia di dekatnya. Tak lama kemudian, ia menemukan gadis itu di dekat seorang anggota staf hotel yang terjepit di bawah reruntuhan. Wanita itu masih hidup tetapi mengalami luka parah, dan Julia mencoba meringankan penderitaannya. Saat bangunan terus runtuh, Marit memutuskan untuk membebaskan anggota staf hotel dari reruntuhan sebelum keruntuhan berikutnya dimulai. Sandre dan pacarnya berhasil selamat dari gempa bumi. Sayangnya, tidak semua orang seberuntung itu, dan mereka menemukan jasad profesor yang sebelumnya menolak mengevakuasi para siswa. Marit mencoba memberikan pertolongan pertama kepada anggota staf hotel menggunakan sumber daya yang tersedia. Namun, pada saat itu, pemandangan mengerikan baru terbentang di hadapannya. Dalam kepanikan, Marit bergegas menghampiri Julia dan gadis yang terluka itu, mencoba mengevakuasi mereka secepat mungkin. Namun, bangunan yang runtuh di sebelahnya jatuh langsung ke hotel, menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Bangunan itu perlahan mulai tenggelam ke dalam tanah. Marit dan Julia berhasil berpegangan pada meja bar, sementara seorang karyawan hotel terlempar keluar melalui retakan yang baru terbentuk di dinding. Puing-puing yang terlempar oleh guncangan, jatuh ke poros lift dan melukai kaki Idun dengan parah. Dia berhasil bertahan, tetapi dia tidak dapat menaiki tangga lebih jauh sendirian. Pasangan itu menemukan pintu lift yang sedikit terbuka di dekat lantai 30. Christian memutuskan untuk mengambil risiko dan menggunakan kabel lift yang terputus untuk mencapai lubang itu. Upaya pertama terbukti tidak berhasil, dan pria itu nyaris terjatuh. Namun, pada percobaan kedua, semuanya berjalan lancar, dan ia memerintahkan istrinya untuk mengikuti jejaknya. Terluka dan lemah, Idun bergantung pada kabel, tidak mampu memanjat untuk mencapai lubang. Wanita itu siap untuk menyerah dan memerintahkan Christian untuk mencari Julia tanpanya. Ia menolak untuk meninggalkan kekasihnya dan membujuknya dengan sekuat tenaga untuk memanjat kembali. Tampaknya pasangan itu akan bersatu kembali, tetapi pada saat itu, lift dari atas putus dan membawa serta wanita itu. Hancur karena kehilangan istrinya, Christian jatuh ke lantai. Namun, ia tidak bisa membiarkan emosinya menguasainya, karena putrinya masih dalam bahaya. Ahli geologi itu menaiki tangga layanan, bertemu dengan orang-orang yang terluka di sepanjang jalan. Akhirnya, ia menemukan Julia dan Marit, yang telah berlindung di balik meja bar. Christian memeluk putrinya dan menyampaikan berita sedih tentang ibunya. Saat mereka mencoba pergi, karena goncangan terakhir, Julia kehilangan pegangannya dan meluncur turun ke lantai. Christian mengejarnya, mendorongnya ke samping, tetapi saat melakukannya, ia menabrak dinding beton dengan keras dan kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Dan setelah sadar, ia menemukan Julia di jendela yang retak. Nampak, gadis yang ketakutan itu dengan putus asa meminta bantuan. Situasinya menjadi kritis. Bangunan itu miring dan berbahaya, dan retakan baru terbentuk dengan cepat pada kaca di bawah Julia. Sambil berpegangan pada kursi, Marit dengan hati-hati turun untuk membantu gadis itu. Salah satu puing terbang langsung ke arah Julia, tetapi Christian berhasil meraih putrinya tepat waktu. Sekarang, keduanya tergantung di tepi jurang, dengan risiko jatuh kapan saja. Marit diliputi kepanikan saat melihatnya, tetapi suara Christian membuatnya sadar. Ia meraih kabel lampu yang panjang dan turun ke sisi kanan Julia. Christian memperingatkan putrinya bahwa ia akan melemparkannya ke Marit, dan ia harus meraihnya. Karena takut, Julia ragu untuk melepaskan ayahnya dan menggantung diri di jurang. Akhirnya, setelah dibujuk Christian, gadis itu mengikuti instruksinya, dan Marit menariknya kembali ke dalam kamar. Dengan kekuatan terakhir mereka, ketiganya memanjat ke pintu keluar dan berhasil keluar dari hotel. Di luar, mereka bertemu dengan kota yang hancur total. Setelah diselamatkan, Marit memasuki kantor Conrad dan mendapati kantornya hampir hancur,
kecuali foto dirinya saat kecil bersama ayahnya. Christian, Julia, dan Sandre yang bersatu kembali tiba di rumah lama mereka di Garanger dengan feri. Ahli geologi itu melakukan segala yang mungkin untuk mencegah bencana, tetapi ia tidak diberi kesempatan untuk memperingatkan orang-orang. Sekarang, misi yang lebih penting berada di pundaknya, mengurus keluarganya sendiri. Di adegan terakhir, dijelaskan bahwa Norwegia mengalami aktivitas seismik terkuat di utara pegunungan Alpen dan gempa bumi dahsyat diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi. Film pun selesai, benar-benar ending yang begitu menyedihkan.